Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyimpanan nasi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal Taufik, biasa dipanggil Fikri. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, saya akan membawakan 3 materi dari 11 materi yang diberikan, yaitu algoritma, tipe data, dan flowchart. Materi pertama adalah algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis, penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Pengertian algoritma merupakan prosedur dari beberapa langkah demi langkah untuk perhitungan, penalaran otomatis, dan pemrosesan data. Pengertian algoritma ialah suatu metode yang efektif diekspresikan dengan rangkaian yang terbatas dari beberapa instruksi yang telah dijelaskan dengan baik guna menghitung sebuah fungsi. Bentuk umum dari algoritma ini. Yang pertama, algoritma sekuensial atau sequence algoritma. Sequence algoritma atau algoritma sekuensial merupakan algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Bentuk dari algoritma sekuensial ini salah satu contohnya seperti algoritma memasak air. Langkah demi langkah yang dijalankan harus urut dari atas sampai bawah. Algoritma perulangan. Algoritma perulangan atau looping algoritma. Looping algoritma atau algoritma perulangan merupakan suatu algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping. Pada masalah yang kita hadapi, ada pula sebuah langkah yang harus kita lakukan secara berulang-ulang. Contoh dari algoritma looping ini adalah algoritma menjemur. Yang pertama, siapkan jemuran. Yang kedua, ambil satu pakaian yang akan nantinya dijemur. Yang ketiga, peras pakaian tersebut terlebih dahulu. Yang keempat, lepaskan pakaian tersebut pada tiang jemuran. Yang kelima, langkah dari 2 sampai 4 hingga pakaian habis. Dari algoritma di atas dapat diketahui dari langkah 2 sampai 4 harus dilakukan secara berulang-ulang hingga pakaian habis. Yang ketiga, algoritma percabangan atau bersyarat atau conditional algoritma. Conditional algoritma atau algoritma bersyarat merupakan algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Berikut salah satu contoh dari algoritma bersyarat. Yang pertama, siapkan panci. Yang kedua, masukkan air secukupnya ke dalam panci. Yang ketiga, tutup panci tersebut. Yang keempat, letakkan panci tersebut di atas kompor. Yang kelima, hidupkan kompor. Yang keenam, apabila air sudah mendidih, lalu matikan kompor. Ketujuh, angkat panci tersebut dari kompor. Algoritma bersyarat atau conditional algoritma terdapat pada langkah ke-6. Apabila air sudah mendidih,
lalu matikan kompor. Sehingga apabila air tersebut belum mendidih, maka kompor belum dimatikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu flowchart. Pengertian flowchart atau bagan alir adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Bentuk umum dan contoh-contoh penggunaannya dalam pemrograman. Yang pertama, terminator. Simbol untuk menunjukkan awal atau akhir dari aliran proses umumnya. Diberi kata-kata start untuk memulai dan kata-kata end untuk mengakhiri. Dan adapun contoh dari terminator, simbol terminator, yaitu yang pertama yang berbentuk kapsul. Yang pertama seperti pada gambar di kertas ini, yang terminator paling atas. Ya. Yang kedua, proses. Simbol untuk menunjukkan sebuah langkah proses atau operasi, umumnya menggunakan kata kerja dalam deskripsi yang singkat dan jelas. Dan contoh gambar dari sebuah proses yaitu yang berbentuk segi empat, yang ada yang saya tunjukkan. Ini merupakan sebuah simbol proses. Nah, yang ketiga, decision. Simbol untuk menunjukkan sebuah langkah pengambilan keputusan. Umumnya menggunakan bentuk pertanyaan dan biasanya jawaban terdiri dari yes dan no, atau ya atau tidak. Yang menentukan bagaimana alur dalam flowchart. Yang menentukan alur dalam flowchart berjalan selanjutnya berdasarkan kriteria atau pertanyaan tersebut. Adapun simbol dari decision yaitu berbentuk limas seperti yang saya tunjukkan ini. Ini merupakan simbol dari decision. Yang kelima, subproses, yaitu simbol untuk menunjukkan bahwa dalam langkah yang dimaksud terdapat flowchart. Yang terdapat flowchart lain yang menggambarkan langkah tersebut yang lebih rinci. Dan adapun contoh dari subproses tersebut yaitu yang berbentuk persegi panjang dan ada di dalamnya garis pinggir luar dan dalam. Nah, seperti pada gambar ini adalah sebuah contoh simbol subproses yang dapat kita lihat pada kertas ini. Oke, saya akan melanjutkan materi ketiga atau materi yang terakhir, yaitu tipe data. Tipe data adalah jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Dan adapun jenis-jenis tipe data: A.
tipe data primitif atau sederhana. Tipe data primitif adalah tipe data yang mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Tipe data primitif merupakan tipe data yang dasar. Yang sering dipakai oleh program. Contoh, tipe data primitif adalah tipe numerik atau integer dan real. Tipe data karakter atau char, tipe data boolean. A. Numerik. Tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk angka. Tipe data ini terbagi atas integer dan real. Tipe data integer adalah tipe data yang dapat menampung nilai yang merupakan bilangan bulat. Tipe data integer terbagi atas: yang pertama, tipe data short in. Yang kedua, integer. Yang ketiga, long in. Yang keempat, byte. Yang kelima, word. Adapun pembagian dari short in tersendiri yaitu yang rangnya terdapat mulai dari min 128 sampai 127. Yang ukuran byte-nya 1, yang format signet-nya 8 bit. Yang kedua, integer, yang range-nya 32.768 sampai 32.767. Yang ukuran byte-nya signet 16 bit. Tipe data long in, yang range-nya terdiri dari 21.470.483648 sampai 2147483648, yang ukuran byte-nya 4, yang format signetnya 32 bit. Yang keempat, tipe data byte, yang range-nya 0 sampai 255, yang ukuran byte 1, yang format unsignet 8 bit. Yang kelima, word, yang ukuran range-nya 0 sampai 65535, yang ukuran byte-nya 2, format unsignet 16 bit. Yang kedua, tipe data boolean. Tipe data boolean biasa digunakan untuk mempresentasikan logika. Tipe data boolean hanya dapat bernilai true or false. Beberapa macam tipe data boolean dirangkum pada tipe data. Yang pertama, boolean byte size, yang ukuran byte-nya 1 atau 8 bit. Yang kedua, bit bool, yang range-nya bit size, yang ukuran byte-nya 1 atau 8 bit. Yang ketiga, word bool, yang ukuran size-nya word size 216 bit. Yang keempat, long bool, yang range-nya long in size, yang ukuran byte-nya 4 sampai 32 bit. Itulah pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya dalam pembuatan video ini, yaitu teman saya sendiri sekaligus sahabat saya yang bernama Reza Maulana, ada saudara Rahmat Ilyas, ada saudara Muhammad Erwin Tahir atau biasa disebut Anci, nama kerennya. Dan saya mengucapkan kepada dosen yang telah membimbing saya dalam pembelajaran mata kuliah
algoritma dan pemrograman ini sehingga saya dapat mengetahui banyak tentang pemrograman, yaitu kepada Kakanda Ridwan, Eskom, Mkom. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakanda dosen. Terima kasih telah mengajar saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing saya sampai sekarang ini. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayat. Apabila dalam pembuatan video ini salah-salah, ya tak luput dari manusia yang sering banyak kesalahannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang tidak berkenan dari saya, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.